Episode 13. Bagaimana dengan Clara Big? Tanya Dani pada pembantunya. Bapak disuruh temui dokter sekarang, ujar pembantu Dani. Dani segera menemui dokter ke dalam ruangannya. Bagaimana kondisi istri dan anak saya, Dok? Tanya Dani khawatir. Maaf, janin Bu Clara tak bisa bertahan, Pak. Calon anak kalian meninggal saat di perjalanan menuju rumah sakit. Hempasan kuat membuatnya cedera dan meninggal, jelas sang dokter. Membuat tubuh Dani melemah, anak yang sudah ditunggu-tunggunya lama kini sudah tiada. Rahim Bu Clara juga bermasalah, Pak. Sepertinya harus diangkat karena tekanan langsung yang terjadi pada perutnya membuat rahimnya pecah dan perutnya penuh dengan darah. Jelas sang dokter. Dani menggelengkan kepalanya tak percaya, kenapa bisa begini? Apa ini buah dari pengkhianatnya pada Melinda dulu? Kenapa Tuhan memberikannya balasan langsung? Bapak tanda tangani segera di bagian administrasi agar kami tim medis bisa tangani secepat mungkin, ujar sang dokter. Dani keluar dengan tubuh lunglai, tubuhnya seakan tak bisa diajak berdiri lagi. Dia menandatangani segera berkas operasi Clara. B. Kenapa bisa begini? Tanya Mama Dani. Saya tidak tahu juga, Bu. Saya mendengar jerit dan melihat Bu Clara sudah terjatuh di lantai bawah, jawab sang pembantu. Apa dia memakai heels? Tanya Mama Dani. Iya, Bu. Sepertinya Bu Clara akan keluar karena tampilannya sudah rapi. Clara terlalu ceroboh. Apa dia tak menginginkan anak itu sampai-sampai hal seperti ini bisa terjadi, kesal mertuanya. Dani tengah bersedih karena kehilangan anaknya. Berselingkuh dari Melinda karena menginginkan anak. Jika tahu akhirnya begini, dia tak akan melepaskan Melinda. Melinda jauh segala-galanya dari Clara, hanya saja dia tak bisa memberikan anak pada Dani, membuat Dani nekat mendua. Mungkin ini ujian Dan. Sabar, ujar mamanya yang belum tahu tentang Clara. Clara tak bisa hamil lagi. Rahimnya sudah diangkat, adu Dani. Mama Dani menutup mulut dengan kedua tangannya tak percaya. Aku harus bagaimana, ucap Dani bingung. Ceraikan dia, kita butuh keturunan Dan. Clara tak baik untuk MU. Tapi tidak semudah itu, aku tak bisa menceraikannya begitu saja. Apalagi keadaannya saat ini sudah kehilangan anaknya, sudah pasti dia depresi. Tapi kita butuh penerus Dan, tidak mungkin kamu terus hidup sendiri, Mama hanya punya kamu. Jangan begini. Aku butuh support, bukan malah Mama menangis, keluh Dani yang merasa pusing melihat mamanya menangis. Clara terbangun dari operasinya melihat perutnya yang kempes membuat Clara bingung. Apa dia sudah melahirkan? Di mana anaknya? Diambil Dani kah? Mana anak saya, Dok? Tanya Clara pelan. Maaf, kami tak bisa menyelamatkan anak Anda, dia sudah meninggal saat di perjalanan, jawab sang dokter penuh sesat. Clara menghela nafas panjang, dia tak sedikit pun terlihat sedih karena dia juga tak menginginkan anak itu lahir. Malahan dia merasa bebas saat ini. Dia merasa percaya diri bisa merebut Bian dari Melinda. Hanya saja Clara memikirkan bagaimana cara menghadapi Dani yang sangat menginginkan anak itu. Sebelum mendapatkan Bian, Clara masih butuh dengan Dani. Clara harus tampil cantik dan itu semua harus ditunjang dengan uang dari Dani karena dia tak punya penghasilan lain. Seminggu sudah berlalu, Clara sudah bisa pulang ke rumah Dani. Dani membawa Clara. Hatinya masih kesal melihat kelakuan Clara yang ceroboh, tapi mau bagaimana lagi, ini sudah suratan takdir, dia tak bisa menyalahkan Clara sepenuhnya. Kamu beristirahat saja, jangan dipikirkan lagi anak kita, ujar Dani yang melihat Clara tampak murung. Dia takut Clara depresi, padahal sebenarnya itu hanya akal-akalan Clara saja. Dia takut Dani mengamuk padanya, jadinya dia membuat seolah-olah bersedih kehilangan anaknya. Dani pun belum menceritakan kondisi Clara sebenarnya, dia takut Clara bertambah shock.
Melinda dan Bian tengah berbahagia menanti hari pernikahan mereka yang akan digelar 1 minggu lagi di sebuah hotel ternama. Sinta sendiri sudah mendapatkan kabarnya. Sudah beberapa kali menghubungi Clara tapi belum ada jawaban karena Clara sendiri tidak tahu di mana keberadaan ponselnya selama sakit. Bian menyusun rapi rencana pernikahannya dan penjagaannya pun sangat ketat agar tak bisa sembarang tamu bisa masuk. Hanya yang mendapatkan undangan yang bisa ikut hadir itu pun sudah ada dress code sendiri sehingga tak bisa berbohong. "Kamu terlalu berlebihan," ucap Melinda yang tahu akan konsep pernikahannya. Meskipun ini pernikahan kedua bagi Bian, dia tetap mempersiapkan sebaik mungkin. "Aku ingin terlihat sempurna," yang jawab Bian. Dani pun sudah mendengar acara pernikahan Melinda dan Bian akan digelar beberapa hari lagi di salah satu hotel mewah, bahkan Dani sendiri mendapatkan undangannya. Dani terlihat kecewa karena Melinda secepat ini melupakan dirinya. 4 tahun mereka bersama dalam satu ikatan rumah tangga tak membuat Melinda bersedih akan perceraiannya, pikir Dani. "Kemana aja Liku, gue hubungin ponsel lu nggak aktif-aktif," cerocos Sinta. "Gue keguguran," jawab Clara santai sambil menyesap minumannya. "Kok bisa? Bukannya laki lu pengin banget tuh anak." "Udah takdirnya kali, jadi gimana perkembangannya?" tanya Clara penasaran. "Hancur sudah harapan gue, Bian beberapa hari lagi nikahin tuh perempuan sialan. Susah payah gue menyingkirkan Amira, sekarang ada Melinda," ceplos Sinta. "Jadi elu yang bunuh istrinya Bian dulu?" Gue kasih dia obat tidur tiap hari sampai dia ngerasa badannya lemas terus. Terus gue pura-pura rawat dia di rumah vitamin yang dikasih dokter gue ganti dengan obat penenang dan akhirnya dia mati pelan-pelan, tapi Bian sampai saat ini nggak bisa juga gue dapetin," kesal Sinta. Clara tak percaya kalau Sinta ternyata lebih sadis dari dirinya. Dia harus waspada bermain dengan wanita ini. Sinta bukan perempuan lemah seperti pemikirannya, buktinya dia bisa membunuh Amira tanpa diketahui siapapun, dan kini masih berkeliaran bebas. "Kenapa lu ambisi banget buat ngedapatin Bian?" tanya Clara. "Apalagi kalau bukan harta. Bian pewaris satu-satunya di keluarganya, sudah bisa dipastikan hidup gue bakalan terjamin sampai 7 turunan, hartanya yang akan ada habisnya, apalagi Bian lelaki yang setia dan baik," jawab Sinta. "Setia? Sesetia apa dia kalau udah ketemu gue? Tapi kalau gue yang jadi nyonya Bian sudah pasti hidup gue jauh di atas segalanya, Mas Dani pun masih di bawah gue," batin Clara sambil tersenyum licik. "Lu nggak usah takut, pernikahan mereka tak akan bertahan lama," Melinda mandul. "Dia nggak bisa kasih anak untuk Bian. Gue yakin lama-lama Bian bakal lulus sama elu," ujar Clara. "Lu yakin?" Melinda mandul. 4 tahun dia menikah dengan Mas Dani, nggak bisa hamil, gue yang baru berhubungan dengan Mas Dani 3 bulan langsung hamil, ujar Clara bangga. "Bagus. Gue bakal kejar terus Bian meskipun dia sudah menikah," biar Melinda yang menyerah sendiri karena dia nggak bisa hamil, gumam Sinta tersenyum. Clara pun ikut tersenyum. "Bian benci sama elu, gue yang bakal masuk," batin Clara.